warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Sudrajat, NIM 015-914-847, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 1 UP PJJ atau Cabang Serang. Kali ini akan menyampaikan terkait tugas 3 ya pada sesi 7 video project yang berjudul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk topik ya, topiknya itu adalah pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Untuk deskripsi tugasnya sendiri terkait tentang mahasiswa, di mana mahasiswa diminta membuat video presentasi berdurasi 2 atau sampai 5 menit yang membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan latar belakang pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ini kita next aja, lanjut aja. Kita ke pembahasan ya. Ulangi sebelumnya. Pertanyaan pertama ya, itu mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tentang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Dan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, ini tugasnya ada 4. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan terkait yang pertama, makna pilar. Dalam konteks pendidikan Indonesia, makna pilar sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, berakar kuat pada pendidikan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berbeda dengan konsep pilar internasional seperti 4 pilar UNESCO berorientasi pada proses kompetensi individu. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berfokus pada keseimbangan ekosistem, mendukung dan nilai sosiokultural. Selanjutnya, makna pilar sendiri menurut konseptual Ki Hajar Dewantara itu diartikan sebagai penopang atau penyangga satu bangunan sistem agar kokoh. Ki Hajar Dewantara mengejawantahkan tiang penguat ini ke dalam 2 konsep utama, yaitu yang pertama, tri pusat pendidikan atau pilar lingkungan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada sekolah. Sistem pendidikan akan kokoh jika ditopang oleh 3 pilar penyangga lingkungan yang saling berkolaborasi secara seimbang. Yang pertama, alam keluarga. Yang kedua, alam perguruan atau sekolah. Yang ketiga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Jadi ada 3 pilar tri pusat pendidikan. Yang pertama, alam keluarga. Kedua, perguruan, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Ini dijabarkan seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, semboyan sistem AMOM atau pilar peran pendidik. Ini menurut Ki Hajar Dewantara juga. Pilar penguat operasional pendidikan terletak pada metode pengajaran atau peran guru melalui semboyan legendaris. Yang pertama, Ingarso Sumtulodo. Yang kedua, Immadia Mangunkarso. Yang ketiga, Tutu Handayani. 3 pilar ini yang sering kita anut dalam semboyan atau pilar peran pendidikan. Jadi ini penguat operasional seperti ini yang sering sekali kita sampaikan di sekolah-sekolah. Kemudian yang selanjutnya, pilar-pilar ini berfungsi untuk memastikan proses pendidikan tetap bersifat humanis atau menuntun potensi alamiah anak dan holistik, artinya seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Nah, ini pilar-pilar ini kesimpulannya seperti ini, peran pilar tersebut di atas. Selanjutnya, yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sumtulodo, Immadia Mangunkarso, dan Tutu Handayani. Nah, ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Prinsip dasar pendidikan yang Anda maksud dikenal sebagai trilogi pendidikan atau sistem MONG yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara. Ketiga asas ini
memiliki arti operasional yang mendalam bagi seorang pendidik. Ingat sum tulodo artinya di depan menjadi toladan atau contoh tindakan yang baik bagi murid. Jadi ini pedoman dalam guru dalam mengajar. Guru dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi siswanya, di depan menjadi contoh atau suri toladan yang baik bagi siswanya. Yang kedua, pilar yang kedua atau pegangan ya, pedoman guru yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso. Artinya di tengah di antara murid, guru harus dapat membangun semangat, kemauan atau prakarsa. Artinya guru dituntut untuk membangun atau menjadi motivator terhadap siswanya, sehingga siswanya menjadi inovatif, kreatif, dan aktif dan sebagainya. Yang ketiga, guru dituntut tuturi handayani. Artinya figur seorang guru itu dituntut dari belakang itu bisa memberikan dorongan moral serta arahan agar anak merdeka dan berkembang. Nah, ketiga prinsip ini atau ketiga dasar pegangan ini sampai saat ini menjadi prinsip seorang guru atau pendidik di dalam mengajar mendidik anak-anak di sekolah. Ini prinsip dasarnya. Selanjutnya yang ketiga, penerapan trilogi ya. Penerapan trilogi prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini terkait bagaimana analisa relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran berani, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang ketiga terkait penerapan trilogi prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti tadi yang disebutkan di atas, seperti Ingarso Sungkulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani atau yang dikenal dengan sistem AMOM. Terbukti sangat adaptif dan krusial sebagai jangkar nilai di era transformasi digital. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam 4 pilar pendidikan modern di era digital saat ini. Selanjutnya, nah ini yang pertama, pembelajaran daring atau online learning. Secara analisis relevansi, pembelajaran daring seringkali terjebak pada mekanisasi hanya pemindahan materi ke layar gadget atau laptop, seperti laptop, sehingga rentan kehilangan sentuhan kemanusiaan atau human touch. Konsep Tuturi Handayani memberikan dukungan agar guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kemandirian belajar kepada siswa atau self-regulated learning. Ini analisisnya, yang analisis relevansinya terkait pembelajaran daring. Yang kedua, bentuk penerapan. Guru memanfaatkan learning management system atau LMS atau platform konferensi video bukan sekadar untuk mendikte, melainkan untuk memantau, memotivasi, dan mengarahkan siswa dari belakang agar mereka mengeksplorasi materi secara mandiri namun tetap terarah. Ini untuk pembelajaran daring ya. Selanjutnya yang berikutnya, literasi digital. Analisis relevansinya, literasi digital tidak hanya tentang kemampuan teknis mengoperasikan alat, melainkan mencakup etika digital, etik, dan keamanan cyber. Disinilah pilar Ingat Sungkulodo memegang peranan vital. Kemudian penerapannya, sebelum menuntut siswa bijak bersosial media dan kritis menyaring hoax, guru wajib memberikan keteladanan. Contoh nyatanya adalah guru menunjukkan rekam jejak digital yang positif, mengutip sumber informasi secara valid saat mengajar daring, serta menggunakan kecerdasan buatan AI secara etis. Selanjutnya,
Yang ketiga, karakter peserta didik. Secara analisis relevansinya, era digital membawa tantangan degradasi moral seperti cyberbullying, bullying atau kecanduan gawai. Konsep Ki Hajar Dewantara mengenai kesalahan cipta, rasa, dan karsa menjamin bahwa kecerdasan intelektual teknologi harus diimbangi oleh kehalusan budi pekerti. Kemudian bentuk penerapannya melalui prinsip Madya Mangunkarso, guru merancang ruang diskusi digital yang inklusif untuk membangkitkan 4 empati, kolaborasi, dan rasa hormat antar siswa meskipun berinteraksi lewat ruang virtual. Selanjutnya yang keempat ya, peran guru. Secara analisis relevansi di era digital, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan karena informasi tersebut luas di internet. Pergeseran ini menurut mempertegas kebenaran komparatif dari trilogi pendidikan. Guru naik kelas dari sekedar pengajar menjadi pamong atau pembimbing yang menuntun kodrat anak sesuai zamannya. Untuk penerapannya seperti guru mengintegrasikan ketiga pilar secara simultan. Guru memosisikan diri sebagai pengarah teknologi Ingarso, mitra diskusi interaktif atau Ingmadya, dan motivator yang mendorong kreativitas siswa dalam menciptakan karya digital inovatif atau tuturi. Nah, ini analisis relevansi, 4 analisis relevansi terkait pertanyaan poin nomor 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir tentang refleksi. Bagaimana refleksi singkat terkait bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksinya, refleksi singkat ya. Untuk nomor 4 ini, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara baik berupa Tripusat Pendidikan, keluarga sekolah, masyarakat maupun trilogi sistem AMONG mampu menjawab akar persoalan pendidikan nasional saat ini dan dengan menggeser fokus pembelajaran dari sekadar nilai angka formal menuju kemerdekaan belajar dan manusia seutuhnya. Berikut adalah refleksi singkatnya solusi pilar Dewantara untuk pendidikan nasional mengenai kontribusi pilar tersebut dalam menyelesaikan krisis pendidikan kontemporer. Yang pertama, mengatasi krisis karakter pelajar atau moralitas cyber. Persoalannya, maraknya fenomena cyberbullying, kecanduan gawai, pornografi digital, dan penurunan etika berkomunikasi di kalangan pelajar. Solusi Dewantaranya adalah melalui pilar Tripusat Pendidikan, penyelesaian tidak bisa dibebankan kepada sekolah sendirian. Harus ada restrukturisasi peran di mana alam keluarga kembali menjadi benteng moral utama, didorong oleh keteladanan nyata. Jadi artinya persoalan-persoalan di atas ini juga harus dibantu oleh alam keluarga atau peran keluarga. Jadi tidak selalu tidak harus membebankan kepada sekolah. Kemudian yang berikutnya, mengubah paradigma angka atau mekanisme ujian menjadi potensi siswa. Persoalannya contohnya sistem pendidikan nasional kerap terjebak pada standarisasi kognitif kaku, logika angka, serta orientasi nilai ujian demi kelulusan administratif birokratis. Contohnya persoalan-persoalan waktu diterapkannya UNBK ya pada beberapa tahun yang lalu di sekolah. Itu bentuk contoh persoalannya. Solusi yang ditawarkan, prinsip Tuturi Handayani memandang anak bukan sebagai kertas kosong, melainkan sebagai benih hidup yang memiliki kodratnya sendiri. Guru bertindak sebagai pamong yang menuntun perkembangan potensi unik siswa secara merdeka, secara lahir dan batin. Hal ini menginspirasi arah kebijakan kurikulum merdeka saat ini agar proses belajar berpusat penuh pada siswa atau student center learning. Kemudian ya,
yang ketiga ya, contoh refleksi yang ketiga, menjembatani ketimpangan akses belajar. Beberapa persoalan seperti ketimpangan digital dan perbedaan fasilitas belajar antara wilayah perkotaan atau urban dengan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Ini persoalan ketimpangan digital antara wilayah kota dengan 3T, baik dari sisi infrastruktur internet, infrastruktur digital dan sebagainya. Ini ada ketimpangan. Ini bentuk contoh-contoh persoalannya. Solusi yang ditawarkan, ajaran mengenai keselarasan kodrat alam dan kodrat zaman menginstruksikan bahwa pendidikan wajib kontekstual. Jika akses teknologi belum merata, maka guru atau secara in medio maupun karso harus kreatif mengoptimalkan kearifan lokal sosiokultural daerah setempat tanpa memaksa standar teknologi tinggi yang mencabut akar budaya anak didik. Artinya, contoh persoalan di atas, jika misalkan tidak tepat dipraktekkan di wilayah daerah yang 3T, maka jangan dipaksakan. Itu maksudnya. Selanjutnya yang berikutnya, refleksi yang berikutnya, reorientasi fungsi guru atau dari pengajar menjadi fasilitator. Persoalan atau masalah yang sering terjadi, guru mengalami disorientasi peran karena perannya sebagai satu-satunya penyampai materi keilmuan sudah digantikan oleh mesin pencari internet atau Google atau kecerdasan buatan atau dikenal dengan sebutan AI. Ini yang persoalan yang marak di era digital sekarang. Jadi peran guru sekarang sudah digantikan oleh AI atau mesin pencari internet. Ini persoalannya. Solusi Dewantara, solusi yang ditawarkan, trilogi kepemimpinan mempertegas posisi guru sebagai pamong. Ketika pengetahuan bisa diakses mandiri oleh anak, maka guru meningkatkan fungsi penguatnya, memotivasi semangat eksplorasi kritis di tengah kelas, media, dan memberikan dorongan kemandirian inovasi dari belakang atau tuturi. Maksudnya, persoalan di atas itu bisa disiasati atau diatasi dengan meningkatkan peran guru menjadi penguat dalam mengimbangi kemajuan teknologi di era digital sekarang. Selanjutnya, nah itu 4 poin ini yang menjadi prinsip atau refleksi singkat bagaimana pilar pendidikan tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini atau di saat era digital saat ini. Nah, demikian untuk daftar pustaka. Daftar pustakanya tadi, nah ini beberapa daftar pustaka ini yang kita ambil, kita cari untuk menjawab beberapa persoalan di atas. Sumber daftar pustakanya ini saya ambil dari beberapa sumber seperti Dewantara, Marisya, Suparlan, dan lain-lain. Nah, inilah untuk daftar pustakanya. Nah, ini sampai di sini mungkin beberapa 4 pertanyaan yang bisa jawab untuk 4 poin yang ada dalam tugas 3 sesi 7 mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.